Nah, untuk pengaturan dosis ganda ini eh, karena dia sudah mengarah ke ranah klinis ya, jadi eh, Anda harus ini ya agak simak baik-baik untuk dosis ganda ini. Nah, dosis ganda ini ada tujuan ya. Yang pertama memperpanjang aktivitas terapeutik. Ya, jadi kalau misalnya seperti yang saya katakan, kalau misalnya obat itu diberikan satu kali, dua kali, atau tiga kali dalam sehari per 24 jam, kira-kira yang mana efeknya lebih panjang? Belum tentu satu kali lebih panjang, atau bahkan mungkin tiga kali lebih panjang, belum tentu. Ya, semakin uh, banyak interval atau frekuensi minum obat, ya semakin tinggi frekuensi minum obatnya, berarti aktivitas terapeutiknya itu semakin singkat. Kenapa? Kita butuh pemberian berulang kali untuk memperpanjang efeknya. Jadi kalau misalnya artinya adalah kalau misalnya obat itu hanya diberikan satu kali dalam sehari, otomatis obat itu punya efek yang panjang, aktivitas terapeutik yang panjang dibandingkan biasanya obat biasa yang mungkin diberikan dua kali atau tiga kali. Nah, kemudian yang kedua tujuannya adalah mempertahankan kadar obat di dalam uh, jendela terapi, terutama untuk obat-obat yang punya kadar atau indeks terapi yang sempit, seperti kayak phenytoin, fentanyl, terus uh, beberapa obat narkotika ya seperti morfin. Nah, itu bisa. Lalu tujuannya yang paling utama adalah memaksimalkan efek klinisnya atau dalam ini efek farmakologiknya. Jadi kalau misalnya obat itu dia tidak dia diberikan tetapi tidak memberikan efek farmakologik, ya tidak ada gunanya. Nah, obat yang biasanya digunakan untuk dosis ganda sendiri itu seperti kayak antibakteri. Antibakteri maksudnya di sini adalah antibiotik ya. Kemudian obat-obat kardiotonik, ya obat-obat jantung. Atau obat antikonvulsan seperti asam valproat misalnya. Atau hormon, hormon seperti kayak hormon pengatur kesuburan pada wanita atau meningkatkan jumlah testosteron pada pria dan sejenisnya. Nah, dosis ganda ada dua ya, ada dua untuk parameternya untuk melihat. Yang pertama dosis, ya dosisnya berapa, kemudian berapa kali frekuensinya. Itu hal utama untuk pengaturan dosis ganda. Jadi dosis kalau misalnya dia besar ya, dia dosisnya diberikan dalam jumlah besar, belum tentu juga dia bisa bertahan lama. Nah, dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa obat itu diberikan dalam dosis kecil berarti efeknya sedikit. Nah, tergantung dari jendela terapinya. Ya, tergantung dari jendela terapinya. Entah itu jendela terapinya sempit kah, ataukah mungkin dari tes tengahnya yang panjang kah. Nah, itu banyak pengaruhnya. Nah, kemudian frekuensi di sini sebenarnya dipengaruhi sama tes tengah. Ya. Jadi kapan obat itu mulai berkurang atau mendekati konsentrasi minimumnya, ya tentu otomatis semakin lama berarti frekuensinya juga kan semakin sedikit. Jadi kalau misalnya semakin singkat waktunya, berarti frekuensinya juga kan semakin tinggi. Oke. Nah, ini adalah gambaran akumulasi obat untuk dosis ganda. Jadi misalnya Anda bisa perhatikan ya. Kalau misalnya ini dalam rentan waktu 48 jam ya, berarti dalam 24 jam ini obatnya diberikan sampai 3 kali. Nah, tujuannya adalah tentu untuk mempertahankan. Jadi kalau misalnya dia itu di sini ya untuk batas apa? Untuk batas uh, MC-nya ya, misalnya di sini. Nah, kemudian ini MC-nya di sini. Ya, dia butuh sampai berapa kali untuk bisa tetap mempertahankan per 24 jam itu. Ya. Jadi uh, kita bisa mengatur pemberian obat ya dari sini. Jadi kalau misalnya obatnya itu diberikan satu kali, ternyata dalam beberapa jam sudah mencapai dosis minimum, itu harus diberikan lagi supaya dia konsentrasinya naik. Tapi selama obat itu dia tidak melewati batas toksisitas atau stabil, ya, kita sebutnya sebagai steady state, itu tidak ada masalah. Jadi dalam rentan waktu 24 jam, pasiennya tetap mendapatkan efek terapi. Nah, seperti itu. Ya. Nah,
Eh, pada konsentrasi tertentu, tentu dia akan mencapai kadar tunak atau konsentrasi average atau tadi saya katakan steady state. Jadi meskipun dia diberikan dalam beberapa kali dalam sehari, pasti akan ada waktu steady state-nya. Dan karena dia berfluktuasi, namanya dosis ganda ya, tidak sama dengan infus. Infus kan dia steady state ya, artinya eh, konsentrasinya stabil ya. Kalau dalam dosis ganda itu kita sebutnya average. Nah, itu pasti akan ada fluktuasi, makanya akan ada pasti Cmax dan Cmin di dalamnya. Ya. Untuk mengetahui laju kecepatannya ya tentu Anda bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi dari sini gambarannya adalah kita bisa melihat berapa sih konsentrasi maksimum dan konsentrasi minimum obat di dalam darah. Nah, ini adalah gambaran data ya, gambaran data untuk melihat akumulasi obat dalam satuan jam tertentu ya. 4 jam, 8 jam, 12 sampai 24 jam setelahnya. Ini gambaran untuk 48 jam. Anda bisa lihat absorpsinya semakin lama semakin kecil ya. Akumulasinya malah semakin besar. Ini akumulasinya di sini. Eliminasinya itu tidak beraturan. Nah, contoh yang biasanya diberikan dosis ganda tentu adalah injeksi intravena. Nah, kita sudah bahas waktu itu ya untuk injeksi intravena. Ini rumus untuk Cmax, Cmin, dan juga konsentrasi average. Ya, mungkin itu aja untuk dosis ganda. Nah, ini gambarannya ya. Ketika obat itu dia diberikan secara infus, Anda bisa lihat yang ini pemberian obat secara infus. Nah, ini pemberian obat secara infus di steady state pada rentan waktu yang cukup panjang. Nah, berbeda dengan pengaturan obat dosis ganda. Obat dosis ganda dengan dosis 600 mg per 24 jam, dia hanya diberikan 21 kali saja. Tetapi ada titik di mana dia sudah di bawah minimum. Berarti di sini ada rentan waktu obatnya itu sudah tidak berefek. Nah, ini untuk satu kali. Nah, kemudian dilihat untuk yang 8 jam. Per 8 jam ini artinya yang 3 kali. Nah, yang 3 kali di sini obatnya itu tidak stabil ya. Obatnya stabil. Di sini ada obat konsentrasinya itu belum stabil. Di sini baru stabil, di pemberian ketiga baru dia stabil. Nah, sedangkan untuk pemberian per 2 kali 24 jam dengan dosis 300, ini hanya satu kali saja di sini, kemudian habis itu obatnya stabil, konsentrasinya stabil. Artinya kurang lebih sekitar 12 jam itu obatnya sudah mencapai kadar konsentrasi average. Nah, kalau di sini ya, yang di tiga kali pemberian ini, itu dia lebih dari 24 jam baru nyampe untuk steady state atau average ya. Kalau infus sih sebenarnya langsung kalau untuk infus ya. Dia tidak nyampe kurang dari 12 jam malah infus itu pasti sudah steady state. Nah, tapi yang lain enggak. Nah, ini juga sama. Yang 24 ini agak susah. Kenapa? Karena konsentrasinya terlalu tinggi. Bisa saja di sini dia melewati batas toksisitas atau bahkan di bawah sini tidak berefek. Jadi beresiko sekali. Nah, tujuan dari dosis ganda di sini adalah salah satunya adalah untuk mengurangi atau meminimalkan efek seperti itu. Jadi menghindarkan pasien dari efek toksik dan juga menghindarkan pasien dari efek yang merugikan seperti atau tidak mendapatkan efek farmakoterapi yang merugikan. Jadi meskipun dia minum obat ternyata tidak ada efek untuk penyakitnya. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja untuk pengaturan dosis ganda.